Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 MIPA 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 bertemu lagi dengan saya Iqbal Arijal setelah kita satu semester kemarin belajar mengajar dalam pelajaran multimedia untuk 10 MIPA 2 dan informatika untuk 10 MIPA 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tersebut, tetapi dengan semester yang berbeda. Kita sekarang sudah memasuki semester genap, di mana semester ini adalah merupakan semester penentuan untuk kita naik atau tidak ke kelas yang lebih tinggi. Nah, maka dari itu saya berharap pada kalian semua siswa-siswi kelas 10 MIPA 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 untuk terus semangat mengikuti pembelajaran semua mata pelajaran walaupun masih dalam menggunakan teknik pembelajaran jarak jauh atau daring. Dikarenakan kita tahu semua, walaupun kemarin kita sudah merencanakan bahwa kita akan melaksanakan tanggal 11 untuk tatap muka, tetapi dengan adanya surat edaran dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya dan juga ada surat edaran dari Bupati agar tatap muka ini harus dipending dulu, dikarenakan situasi pandemi belum bisa diatasi atau belum berakhir, atau bahkan mungkin sekarang pandeminya lebih dari kondisi sebelumnya semester yang lalu. Maka dari itu kita kembali kepada pembelajaran daring atau online. Tetapi walaupun begitu, kita tidak perlu patah semangat. Kita harus tetap giat belajar, tidak mengurangi sedikit pun keseriusan kita dalam rangka kewajiban kita untuk mencari ilmu. Nah, anak-anakku, dalam pembelajaran kali ini saya belum akan memberikan materi utama atau materi inti dalam pelajaran informatika ataupun multimedia, tetapi saya akan memberikan sedikit motivasi buat kalian bahwasanya dengan mempelajari ilmu-ilmu informatika atau multimedia, kita ini memiliki prospek yang bagus, yang cerah untuk kedepannya. Karena ke depan ini, mau tidak mau, setiap orang yang ingin bersaing di dunia kerja ataupun di dunia usaha, pastinya kita harus memiliki kemampuan atau kapasitas atau kompetisi yang bagus dalam hal informatika ataupun multimedia. Nah, prospeknya seperti apa sih? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jadi walaupun kalian di sini ada yang bercita-cita sebagai guru, dokter, ekonom, akuntan ataupun yang lain lah, walaupun kalian dari jurusan MIPA, tetapi ada beberapa atau ada hal-hal yang spesifik yang harus kalian miliki kompetensinya, yaitu salah satunya ada informatika. Karena zaman sekarang profesi apapun, kemampuan kita dalam mengelola informasi ataupun lebih singkatnya kita pandai komputer lah, itulah kita harus mampu. Dokter kita sekarang harus bisa menggunakan perangkat IT. Guru apalagi guru dalam situasi pandemi ini, kalau tidak bisa berteknologi, dia tidak bisa mengajar jarak jauh. Ekonom, akuntan, polisi, tentara, apapun profesinya, saya yakin kemampuan IT ini harus dimiliki oleh setiap profesi tadi. Nah, ini untuk motivasi kita, saya mengambil dari sebuah sumber dari World Economic Forum bahwa di masa yang akan datang itu ada beberapa pekerjaan yang akan tren di masa itu. Jadi pada tahun 2022 peluang tersebut akan tumbuh dengan pesat. Apa saja itu ya? Nah, dari World Economic Forum itu disebutkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang akan menjadi tren di masa datang
Yang pertama ada praktisi medis. Itu gak perlu bahas karena saya tidak kapasitas dalam bidang itu. Yang kedua ada spesialis SEO. Itu juga tidak perlu bahas. Nah, yang nomor 3 ada yang dinamakan dengan profesi digital marketer atau pemasaran digital. Kita tahu semua sekarang ini serba digital. Apapun dilakukan secara digital atau menggunakan internet koneksi. Contoh, ketika kalian ingin berbelanja atau ingin sekedar membeli makanan, sekarang cukup gunakan perangkat IT kalian, gadget kalian atau handphone kalian. Kalian tinggal pesan saja makanan yang kalian inginkan dan menggunakan perusahaan-perusahaan yang melayani pengantaran atau melayani untuk ekspedisi tersebut. Jadi kalian tinggal klik saja makanannya, kita pilih misalkan Grab ataupun Gojek, maka dalam waktu yang tidak lama pesanan kita akan segera datang. Nah, maka dari itu sekarang ada yang dinamakan digital marketer. Jadi barang-barang atau produksi yang kita hasilkan nanti akan dipasarkan secara online. Siapa yang memasarkannya itu? Ya tentunya dia yang ahli dalam bidang IT dan juga marketing. Marketing saja tidak bisa, IT saja tidak bisa. Jadi dua-duanya ini harus saling melengkapi. Nah, setidaknya ketika kita belajar informatika ataupun belajar multimedia di Mandua Tasikmalaya ini, kita sudah bisa menggunakan perangkat-perangkat digital. Setidaknya kita bisa mulai nanti untuk belajar memasarkan produk kita secara online. Kita tahu semua sekarang sudah berjamur sekali marketplace seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, OLX dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bagaimana pemasaran secara online. Memang profesi ini sekarang sedang trending, apalagi ke depannya. Mungkin sudah jarang lagi nanti ditemukan barang-barang yang dijual secara offline atau langsung tatap muka. Tapi pilihan online akan memudahkan dan mempercepat proses pembelajaran. Tidak perlu keluar rumah, tidak perlu menghabiskan biaya yang tidak dibutuhkan. Sekarang cukup kita gunakan kuota yang cukup murah dan hasil dari koneksi itu akan datang secara lebih cepat. Yang kedua, yang keempat dari semua profesi, tapi yang kedua yang di bidang IT-nya ya, di bidang informatika atau multimedia, ada yang dinamakan dengan pengembang aplikasi. Jadi apa pengembang aplikasi itu? Nah, di sini disebutkan profesi ini sebagai pengembang aplikasi ya. Memang masih asing di beberapa tahun lalu, tapi sekarang sedang booming. Jadi pekerjaan yang menjamin masa depan ini. Nih, karena kenapa? Karena pebisnis itu berlomba-lomba untuk menyediakan aplikasi digital terkait produk yang ditawarkannya. Nah, ini masih berkaitan dengan yang tadi. Jadi maksudnya pengembang aplikasi ini adalah orang yang mengembangkan atau membuat aplikasi untuk berdagang atau berjualan secara online. Nah, jadi kalau kita bisa membuat sebuah aplikasi untuk jualan online, kita jual ke perusahaan-perusahaan, nah itu akan sangat laku. Dan saya yakin yang namanya pengembang aplikasi ini, kalau kita bekerja di sebuah pengembang aplikasi ya gajinya cukup besar. Atau kalau kita bisa bikin sendiri, bayarannya sangat mahal. Ya, itu pengembang aplikasi. Jadi kalian beruntung sekarang bisa belajar informatika atau multimedia. Kita sudah punya dasar, tinggal nanti kalian melanjutkan ke perguruan tinggi yang memang jurusannya di jurusan IT. Tapi bagi yang tidak melanjutkan ke jurusan IT pun saya yakin nanti akan dibutuhkan ini. Sekali lagi, hampir setiap profesi ya, nanti itu dibutuhkan kemampuan dalam hal menggunakan IT atau informatika ya. Selanjutnya yang akan booming di
dunia IT ini, ketika kalian belajar informatika, nanti itu ada yang namanya profesi sebagai software developer atau engineer. Ini mirip-mirip dengan yang tadi. Jadi software developer ini adalah seorang programmer atau pembuat software. Jadi setiap perusahaan, lembaga, industri dapat dikatakan memerlukan tenaga ahli di bidang IT. Sudah saya katakan tadi, pasti semua bidang pekerjaan membutuhkan seorang IT. Nah, apa software developer itu? Nah, adalah orang yang membuat atau mendesain sebuah program aplikasi. Nah, ya. Jadi dengan adanya program aplikasi itu akan mempermudah sebuah pekerjaan. Siapa yang membuatnya? Ya kita. Kita yang ingin terjun di bidang ini. Saya pastikan orang yang mampu membuat software, membuat program, bayarannya itu cukup mahal. Jadi, nah, sekali lagi, mari kita sama-sama belajar dalam informatika ini, walaupun hanya hal-hal yang mendasar, karena kita ini adalah MA, bukan MAK keterampilannya, bukan MA keterampilan, tapi setidaknya kalau kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan yang berbasis IT, kalian sudah punya dasar-dasarnya. Berbeda dengan ketika saya zaman dulu, saya sekolah di sini, saya tidak mendapatkan pelajaran komputer. Jadi ketika ke perguruan tinggi, saya betul-betul belajar dari nol apa itu IT. Tapi kalian sangat beruntung sekali bisa mendapatkan materi atau pelajaran informatika atau multimedia, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tentang dunia komputer dan informasi. Selanjutnya ada juga pekerjaan-pekerjaan seperti data analis, akuntan, konstruksi dan teknik, ahli lingkungan. Secara spesifik itu memang bukan di bidang IT, tetapi saya yakin ini di sini ada 9 ya, ke-9 profesi yang dikeluarkan oleh World Economic Forum ini, yaitu profesi yang akan menjadi tren di masa datang, itu semuanya memerlukan keahlian IT. Contoh, ini yang nomor berapa ya? Akuntan. Nggak mungkin akuntan harus seperti zaman dulu nulis di buku, tapi setidaknya seorang akuntan harus bisa mengelola keuangan atau flow menggunakan software yang sudah tersedia seperti Microsoft Excel. Atau bahkan di sini ada yang dinamakan ini tadi konstruksi dan teknik. Mungkin bisa kita analogikan seperti arsitek, apalagi arsitek ya. Sekarang sudah gak zaman arsitek itu menggambar menggunakan tangan. Mungkin hanya konsep saja, tetapi sudah menggunakan software atau program-program yang lebih canggih lagi, seperti SketchUp, AutoCAD, atau bahkan Lumion. Nah, jadi sekali lagi, ke-9 profesi ini dibutuhkan sekali kemampuan dalam mengolah komputer atau informasi. Apalagi betul-betul di bidang yang memang sangat kental dengan IT, seperti digital marketer atau pemasaran digital, kemudian pengembang software aplikasi, dan atau bahkan pembuat aplikasi. Nah itu, jadi sekali lagi, mari kita sama-sama serius dalam pembelajaran ini, walaupun hanya daring. Semoga kita bisa menjadi setidaknya dari 9 profesi ini, karena 9 profesi inilah yang diprediksi akan menjadi sebuah profesi yang sangat menarik dan tentunya pasti bayarannya akan mahal. Itu mungkin sebagai motivasi kita. Selanjutnya, materi untuk semester genap ini yang akan pertama kali diberikan yaitu tentang algoritma pemrograman. Algoritma dan pemrograman, walaupun hanya dasar-dasarnya. Nah, tadi di sini ada software developer atau pembuat program. Nah, kebetulan semester ini kita akan mengawali pembelajaran dengan materi algoritma dan pemrograman. Mungkin masih asing di telinga kalian, bahkan ada yang baru dengar mungkin. Tetapi walaupun begitu, mari kita pelajari ini dengan sungguh-sungguh, walaupun hanya dasar-dasarnya. Saya yakin ini akan menjadi bekal nanti ketika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan algoritma dan pemrograman itu nanti akan kita pelajari. Ya, tetapi nih sebelum saya akhiri ya,
sebagai pretest atau tes awal, silakan kalian mencari referensi. Saya akan membuat pertanyaan, nanti tolong jawabannya diisi atau diketik di Google Form yang akan saya buat di Classroom. Jadi nanti di Google Formnya tidak akan saya kasih pertanyaan, tapi pertanyaannya di sini. Yang pertama, pertanyaan pertama ya, silakan kalian cari jawabannya di internet atau di mana lah. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan algoritma? Itu pertama. Yang kedua, berikan satu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah atau di luar rumah. Jadi seperti apa kira-kira algoritma itu? Sekali lagi, nomor satu adalah apa yang dimaksud dengan algoritma. Yang kedua, berikan satu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tolong jawabannya kalian ketik di Google Form yang akan saya posting di Classroom ya. Jadi tolong di Google Formnya diisi sebagai bukti hadir kalian dan juga sedikit jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, anak-anakku kelas 10 MIPA 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, pertemuan pertama ini saya kira cukup sekian dulu. Sebelum saya akhiri, saya selalu tetap berpesan untuk kita selalu menjaga kesehatan kita, protokol kesehatan kita. Sekali lagi, virus ini sudah menyebar di mana-mana. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak menjaga protokol kesehatan secara ketat, mungkin kita yang akan kena. Kita tahu semua, rekan-rekan kita mungkin kemarin ada yang pernah kena. Semoga tidak ada yang lagi kena sejak detik ini. Jadi sekali lagi mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan ini agar kita terhindar dari virus-virus yang memang ini sangat berbahaya. Saya kira cukup sekian, mohon maaf apabila kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.